Kembali lagi di Sleep Podcast, podcastnya Anak DKV. Kali ini bersama saya Azra Lutfi Abidah yang bukan anak DKV. Dan kali ini kita sudah kedatangan jester yang luar biasa hebatnya. Dia adalah Imam Kurniawan. Beri tepuk tangan untuk beliau. Kok beliau? Kok beliau ya jadi Santai kayak saja. jadi Oke. kayak udah ini banget ya. Oke, halo teman-teman. Tidak usah perkenalan ya. Mungkin Anda bosan melihat wajah saya setiap hari di konten Sleepobia, jadi langsung saja lah. Saya bisa menjadi narasumber. Benar narasumber ya? Iya, Narasumber pada video ini. biasanya kan Imam yang duduk di sini ya. Ini podiumnya Imam, Ya, saya yang pinjam ya. Ternyata tegang di sini ya. Saya Ya bingung. seperti itulah. Oke, Imam sebelum bercerita nih tentang kehidupan Imam mungkin ya. Oke. Boleh nggak sih ceritain singkat gitu kayak biodata tentang Imam? Oke, jadi untuk teman-teman semua yang dari Indonesia atau mungkin dari luar negeri, nama saya Imam Kurniawan. Saya saat ini berusia 22 tahun. Saya asli dari Batang dan pekerjaan saya adalah ternak lele begitu. Oh, ternak lele ya? Iya. Bukannya ada ini lulusan dari DKV ya? Iya, tapi kan untuk utamanya ternak lele sih. Oh, begitu. Imam ini mahasiswa DKV Yaps. yang akan lulus bentar lagi ya, akan Ya, wisuda gitu alhamdulillah, ya, akan alhamdulillah. wisuda. Mohon doanya. Boleh nggak sih diceritain kenapa dulu pas masuk bangku perkuliahan itu ngambilnya prodi DKV? Oke, kenapa saya mengambil DKV? Iya. Karena dulu begini ya. Aduh, sedih. Jangan Jadi nangis saya begini. tuh berasal dari keluarga baik-baik. Kenapa saya memilih DKV? Karena dulu saya jujur ya, selama SMK saya mengambil jurusan perbankan syariah. Dulu SMK-nya di mana? SMK Muhammadiyah Bawang. Mungkin dari teman-teman ada yang dari sana juga. Halo, mungkin kenal saya, mungkin tidak. Tapi saya dulu di SMK bukan tipe orang yang sering muncul atau ikut organisasi itu nggak enggak. aktif dari Iya. dulu. Kemudian kenapa saya memilih DKV? Karena waktu setelah lulus saya bingung saya mau ngapain gitu kan. Karena kan sebelum saya ternak lele saya juga ini kan mengasuh macan gitu. Bener-bener. Saya tadi ngiranya ternak lele udah beneran loh. Ternyata cuma Enggak, sorry. Serius. Setelah lulus saya sempat apa ya? Istilahnya mungkin secara nggak sengaja saya tuh kebetulan mama saya kan seorang makeup pengantin ya. Oh, Nah, makeup dari artist. situ mama tuh mama lagi, ibu. Mungkin kalau di sini biasanya mama gitu ya. Mama mungkin. Mama waktu itu meminta saya untuk memfotoin salah satu modelnya gitu kan. Nah, setelah dari situ kemudian saya mulai merasa nyaman. Sebenarnya saya tuh nggak punya basic di fotografi atau mungkin desain. Ya mungkin karena dari situ menjadi trigger saya kenapa saya mulai tertarik di dunia DKV ini. Kurang lebih gitu sih. Dan kenapa saya milih DKV? Saya sebenarnya dulu ingin ambil IT. Cuman kan untuk penjurusannya saya kurang paham. Jadi saya cari-cari referensi di YouTube, kemudian Google, DKV sih menurut saya cocok. Jadi itu ya alasan kenapa Imam kemudian pas masuk ke bangku kuliah dia ngambilnya prodi DKV. Yep. Nah, untuk di DKV sendiri ini yang dipelajari apa aja sih? Kalau untuk di DKV itu banyak ya, mulai dari ilustrasi, menggambar, sketsa, kemudian ada tipografi, fotografi, videografi. Yang saya cari dari awal tuh sebenarnya saya ingin mengasah atau mungkin mengembangkan skill saya di fotografi ini sih sebenarnya. Kemudian secara nggak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada tidak biru. Enggak. Maksud saya secara nggak sengaja. Kayak lagu. Secara tidak sengaja ternyata saya juga punya minat di desain sih, kurang lebih begitu. Terus kalau di DKV ini punya berapa peminatan sih? Kalau yang di kampus saya di Unis ini ada 2 peminatan. Yang pertama ada grafis, yang kedua ada multimedia. Kebetulan saya ambil yang multimedia. Kenapa tuh ambil yang multimedia? Ini agak flashback sedikit ya. Sedih terus ya kalau flashback ya. Jadi kenapa saya memilih multimedia? Karena kalau dari dosen saya sih menyarankan multimedia ya, karena sedih saya bingung mulu. siapa. Oh, sedih mulu ya? Karena apa ya? Mungkin karena saya lebih fokus ke fotografi kemudian videografi juga sih. Itu salah satu alasan. Dan memang saya akui untuk dari segi grafis saya kurang begitu paham sih. Tadi kan ada nyinggung sedikit tentang dosen ya, yang kemudian bawa gitu, kamu pilih multimedia. Yeah. Dosennya tuh seperti apa sih gitu? Apakah
kan kadang kan ada dosen yang killer gitu kan. Mhm. Nah, gimana sih kalau untuk dosen Mas Imam ini sendiri? Secara personality atau secara beliau mengajar? Mengajar mengajar dan Dari personality boleh? Oke, kalau dosen yang saya temui di sini memang bagus sih. Kayak aku itu memang mantap lah. Sangat klise mungkin ya, Enggak, ini saya jujur. vers. Memang dosennya asik sih, bisa dibilang Oke, asik. oke. Beliau itu tahu bagaimana cara mendekati mahasiswanya, tapi dalam Mhm, tanda kutip yang baik sih gitu. mhm. Jadi dosennya itu kayak sahabatan Nah gitulah sama itu, mahasiswa. Jadi mahasiswa nggak ada tembok besar nah antara tidak ada dosen tembok sama besar. mahasiswa. Oke, betul. Kenapa lagi ini Mas Imam? Terharu saya. Mungkin 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 ada ini ya batin Iya, yang belum terkeluarkan ya bisa chemistry dikeluarkan di aku dan sini. dosen aku tuh gini sih. Oh gitu. Apa Gini. itu Ya maksudnya? gini aja. Oh, Oke, lanjut. Saya menjadi host ya kayaknya. Lanjut. oke, untuk DKV sendiri untuk tugas akhirnya itu biasanya ngapain sih? Tugas akhir kalau Mhm. di kampus saya, kita bikin pameran sih, kecil-kecilan. Mhm. Jadi per mahasiswa itu membuat suatu project atau karya Mhm. yang nantinya akan dipamerkan. Mhm. Sebagai salah satu syarat lulus juga sih Mhm. itu. Berarti ini udah dilaksanakan ya? Kan udah mau wisuda. Ya, alhamdulillah Mhm. dilaksanakan kemarin tanggal 7 sampai 9 Agustus 2023 di studio kami sendiri Mhm, di cafe. Heeh. oke, oke. Kalau untuk waktu pameran itu Mm. karya apa sih yang kemudian Imam tampilkan gitu? Oke, untuk Sombong banget ya. karya waktu itu gimana ya? Ini agak sedih sih. Kok sedih terus dari Oh, tadi? sorry sorry. Untuk pameran sendiri waktu itu saya bikin project semacam aplikasi yang mana apa ya? Aplikasinya ini eh, mengenalkan tentang Museum Ronggowarsito Semarang. Mhm. Itu. Itu apa? Maksudnya buku kah atau Enggak. apa? Bentuknya aplikasi di Android. Mhm. Jadi secara tidak langsung khususnya pelajar itu bisa belajar sejarah lewat aplikasi itu. Bagus sekali berarti ya. Iya, tetap. Heeh. Oke. Oke, kalau kita bicara lebih lanjut tentang DKV ini ya, Mm-mm. kira-kira selama berapa tahun berarti kalau kuliahnya? Dari 2019 berarti 3,5 ya? 3,5 tahun. 3,5. Ya, jadi pembelajaran di DKV itu berarti banyak di prakteknya ya. Iya, lebih banyak praktek sih Mhm. memang. Kalau presentasi praktek sama teorinya itu berapa ya kira-kira? Kalau dari yang saya alami lebih Mhm. banyak prakteknya ya sekitar 80% sih bisa dibilang gitu. Karena kan kita ada beberapa mata kuliah yang memang harus di luar sih, seperti Mhm. contoh menggambar atau sketsa gitu Mhm. sih. Iya, dengan objek-objek kebanyakan memang di luar ruangan. Ya berarti kalau di luar itu kan di luar kampus gitu kan Iya. ya. Mm. Biasanya kemana aja? Atau pernah kemana aja gitu? Kalau saya dulu itu pernah ke alun-alun Batang, Mhm. kemudian ke Semarang juga pernah. Ya, ya baru itu sih kalau Mhm. seingat saya. Sisanya mungkin di daerah kampus doang sih. Kalau di alun-alun Batang itu apa sih yang dibuat gitu di situ? Waktu itu kita ada tugas untuk menggambar area atau lingkungan di sekitar kita kan waktu itu kan di alun-alun Batang ya. Jadi Mhm. objeknya ya yang ada di situ. Berarti kayak Bebas apa mhm. aja, yang penting di situ. Kalau Di Semarang mhm. sama aja sih, cuma beda objek sih. Iya, ya. Bedanya cuma itu. Iya. Sekalian jalan-jalan sih memang waktu itu Berarti kita. senang banget berarti ya kalau di DKV itu ya, bisa sekalian Yes. belajar, bisa sekalian bertamasya. Iya betul. Tapi ketika kita sudah sampai rumah masing-masing kita kepikiran kok aku beli alat semahal ini ya gitu sih. Tapi kan itu juga pasti nantinya akan berguna banget Iya, gitu amin kan. tetap tetap bakal berguna ke depannya sih. Iya. Gitu kurang lebih. Pastinya akan terus berkutik sama dunia Yaps, perdekafean betul gitu betul kan. betul. Heeh. Terus ini pandangan ke depan gitu ya Mm-mm. setelah divisuda nanti, Oh. apa yang akan Imam perbuat gitu? Apa yang akan saya perbuat? Iya, Maksudnya apa nih? Kok maksudnya apa yang akan saya perbuat? apa yang akan kamu kerjakan gitu loh, kan udah nggak kuliah Oke. lagi, udah nggak berjibun Hmm, dengan tugas-tugas lagi gitu kan oke. pastinya. Mungkin yang bakal saya lakukan Mhm. sih, saya akan mengembangkan, apa namanya, usaha saya sendiri di bidang fotografi khususnya. Mhm. Ya mungkin siapa tahu nanti bisa dibuat lebih gede, ya Mhm, atau amin. amin lah ya. Heeh. Kemudian kalaupun nanti ada waktu dan kesempatan lagi,
Sleepobia ini akan saya bikin Hmm. lebih besar dari Wow, apa yang luar Anda biasa. saksikan saat ini, jadi jangan kemana-mana. Enggak, sorry, sorry, sorry. Luar biasa banget ya. Ya mungkin di situ. Cita-citanya sangat-sangat tinggi. Iya, tapi harus dibarengi dengan usaha dan doa. Itu Asik. pasti, itu harus gitu kan. Iya sih. Tadi bilang ada usaha di bidang fotografi. Mhm. Boleh di-spill nggak namanya apa gitu? Teman-teman bisa follow @cungkring fotografi karena di 1000 follower nanti kita akan giveaway satu buah motor listrik dari Wow. Kanada. Ya kurang lebih seperti itu. Saya boleh ikut nggak? Boleh, 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 boleh banget, boleh. Menggiurkan sekali itu hadiahnya ya. Iya, Oke, bercanda terus deh. untuk dalam waktu dekat ini udah ada project dari usaha itu nggak? Udah ada projectnya belum? Sempet ada jadwal beberapa masuk sih. Itu Cuman untuk apa? lebih ke foto wedding sih sebenarnya, lebih banyak masuk. Iya, kurang lebih begitulah. Ya, terus Kalau gini ya, apa ya namanya? Harapannya sih ya semoga selalu lancar sih untuk job-jobnya ya. amin. Karena kan ada calon yang harus alah alah. Eh, karena di sini calonnya sudah menemani gitu ya. Jadi Imam harus bekerja Iya betul. keras gitu Ya ya kan, ya sebagai betul. seorang lelaki gitu Mhm. ya. Lihatlah dia yang senantiasa menunggumu. Ya insya Allah, Dia insya Allah, insya tersenyum. Allah. Insya Allah mohon doanya untuk teman-teman. Siapa tahu nanti ada vendor-vendor atau promotor masuk untuk itu. Oke. Iya, gitu ya. Untuk bahasnya nanti ada rencana nggak mau kemana? Semester berapa sekarang ya? Sekarang semester 5 Hmm. dan mungkin dalam waktu dekat ini akan ada KKL ya kalau di FEB. Oh, KKL, kuliah kerja. Lapangan. Bedanya sama KKN apa ya? Kalau KKL itu mungkin 3 hari 2 malam doang Buset, gitu. itu Bukan. tamasya nggak sih? Iya, lebih tepatnya seperti itu ya kata testimoni dari kakak tingkat. Iya. Tapi kemana? KKL-nya kemana kalau boleh tahu? Kalau ini belum tahu karena Hmm. belum dibahas. Tapi kalau untuk tahun kemarin itu Oh, ke Malang. oke. Mm. BTW ke Bapak Tep, saya mau diapain ya? Karena saya sudah bawa tab di Oke. sini. Iya. Di sini sudah banyak pertanyaan yang masuk Oke, ada berapa dari pertanyaan? IG Sleepopia. Ada berapa pertanyaan, Kak? Ada 29.376. Sangat banyak sekali dan saya bingung memilah pertanyaan mana yang akan akan ditanyakan gitu ya. Oke. Ini yang pertama dari @lina wiwiu gitu ya. Pertanyaannya tips mencari jati diri sebagai anak DKV versi Kak Imam itu seperti apa sih? Tips mencari jati diri. Jati diri itu gimana ya? Kalau bisa dibilang jati diri itu memang benar dicari, tapi tentunya harus ini sih. Kalau menurut saya memang harus Harus apa? apa ya jelasinnya? Sangat sulit dijelaskan. Saya tuh bingung jelasinnya. Yang penting kalau untuk mencari jati diri bisa dengan cara terus mengasah skill mungkin ya, atau mungkin melakukan apa yang kamu suka. Itu bisa menjadi salah satu pilihan ketika kamu ingin mencari jati diri. Berarti sekarang Imam udah nemuin jati diri gitu ya? Udah nemuin Belum. belum? Belum. Belum sebelumnya belum Berarti menemukan ini jati diri. pertanyaannya salah ya kalau untuk Imam ya. Karena dia juga belum menemukan jati dirinya. Belum sih, kalau jati diri belum sepenuhnya saya terima, cuman saya bisa tahu passion saya atau hobi saya itu kemana arahnya sih. Dan dikembangin lah Iya gitu ya. betul. Oke, pertanyaan pertama udah dijawab sama Imam. Sekarang kita menuju ke pertanyaan kedua. Ini dari @budi cihui. Oke, Namanya sama. pertanyaannya. Pertanyaannya di DKV Unis selain kegiatan kuliah ada nggak sih kegiatan yang dilakukan anak DKV? Seperti yang kalian lihat, ini video yang kalian tonton ini adalah salah satu kegiatan produksi dari anak-anak DKV sendiri yang mana sudah kami rancang sebenarnya dari tahun 2019 namun baru direalisasikan tahun 2021 atau 2022 kurang lebih lah. Ya memang ini menjadi salah satu apa ya semacam wadah untuk anak-anak DKV di Unis khususnya untuk para teman-teman mahasiswa DKV khususnya ya. Mungkin siapa tahu suatu saat nanti dari teman-teman prodi lain ingin bergabung juga boleh sebenarnya. Kita tidak menutup ini sih, kita tidak menutup toko. Maksudnya kita tidak menutup kemungkinan bahwa nanti Sleepobia ini akan terus berkembang
amin lah ya. Amin. Bisa mengepak apa sih namanya gini? Mengepakkan Ya, sayap. mengepakkan sayapnya di ranah lain selain di DKV sendiri sih, kurang lebih begitu. Jadi bisa buat ajang pengembangan diri buat Yeps, betul. mahasiswa di UNIS khususnya Kita gitu sangat ya. terbuka untuk kalian dan ya siapa tahu bisa menjadi tempat kalian untuk berkembang sih, kami sangat bersyukur sih. Semoga berkah selalu untuk Sribobi ya. Ya Oke. berkah selalu ya. Amin. Dan semoga ada host-host lainnya yang bisa masuk dan ada segmen-segmen baru. Tunggu saja nanti lah ya. Dan subscribernya bisa jutaan-jutaan Iya, gitu. amin. Target kita akan menyaingi Deddy Corbuzier sih. Itu sangat lord ya. Iya, memang father of YouTube sih. Yuk. Iya. Untuk pertanyaan terakhir nih. Cuma 3? Iya. Dari 29.000 cuma 3? Iya, saya tuh udah memilah sangat-sangat detail. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat menarik dan pertanyaan yang dibacakan di sini tuh pertanyaan yang terpilih. Oke. Yang terakhir ini dari Ferdi Cemawu. Oke. Mas Imam. Oke. Alat apa aja sih yang paling wajib dimiliki oleh anak DKV? Oke, Menurut alat. Imam. Menurut saya ya, alat itu paling basic mungkin pensil, buku gambar. Itu untuk manual ya. Ada pensil, buku gambar, penghapus, cat. Catnya pun ada cat air, cat minyak, cat poster juga ada. Kemudian kalau untuk yang ke arah digital, MacBook sih. MacBook itu wajib. MacBook yuk masuk yuk. Ada MacBook, kemudian tab bisa, kemudian stylus pen juga bisa. Ya nanti buat detailnya mungkin dimunculin di sini nanti ya. yang dimuncul Karena di banyak bawah sekali sini. ya. Mungkin Karena kalian lupa banyak, gitu dimunculin di banyak sini. banget ada alat dan bahan. Kecuali wajan sih itu buat apa? Ya bisa sih teman, ya buat apa? Oke, makasih banget buat Imam Ya. ya. Harusnya saya yang bilang gitu deh biasanya. Oh gitu. Biasanya saya yang mau ngomong. mau yang bilang gitu. Enggak apa-apa sih. Enggak. Saya diajarin dulu gitu. Saya kan jadi new host di sini kan. Saya diliatin sama sesepuhnya. Terima kasih buat Imam karena udah datang di sini. Sama-sama. Biasanya di sini sih ya. Iya, biasanya saya Tapi kan kali ini aku yang duduk di sini gitu. Saya akan fokus ke belakang layar saja. Karena jujur saya capek jadi host sebenarnya. Iya, saya tahu kok Mas Imam ini banyak sekali jadwalnya gitu ya. Alhamdulillah sih. Makasih banget udah hadir di sini dan bercerita tentang DKV, tentang kehidupan Mas Imam juga. Ya tadi udah rempet-rempet tentang ayangnya gitu ya. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton Sleep Podcast, yang udah nonton dari detik pertama sampai detik terakhir. Alhamdulillah. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, kemudian like, komen, dan share. Oke, karena di 10.000 subscriber kita akan giveaway 1 wajan dari bahan aluminium. Sangat tidak menarik dari brand, seperti itu. Dari brand saya nggak bisa sebut karena ini brand dari Brazil. Iya, dari Brazil. Jadi kualitasnya tuh mantep lah. Namanya apa itu kalau dari Brazil wajannya? Nanti aja lah ya. Nanti kita spill di bawah. Dan buat brand-brand lain yang mungkin mau jadi sponsor kita, betul. kebetulan belum ada built-in ini ya. Boleh di sini nanti. Kemarin ada built-in hampir masuk, cuman itu dari obat herbal. Jadi kita tolak ya. Oh gitu. Obat herbal apa gitu? Ya kurang lebih ya seperti menyembuhkan penyakit-penyakit. Ya gitulah. Ya mungkin kita tayangkan dong. Oke, terima kasih semuanya udah nonton Sleep Podcast. Terima kasih dan sampai jumpa.